kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kegiatan literasi. Namun sebelum itu kami mau memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, Maria Yuslisari Rosalia Doren. Saya Antonia Luhe sebagai pemateri pertama. Dan saya Rita Rosita Sari, saya sebagai pemateri kedua. Dan saya Maria Agustina Danus sebagai pemateri ketiga. Dan saya Maria Margareta Filipina, pemateri keempat. Saya Willy Langko sebagai pemateri kelima. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai strategi literasi yang akan dikembangkan di sekolah. Namun terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit mengapa saya memilih strategi tersebut untuk dikembangkan di sekolah. Jadi di sini saya menceritakan sedikit bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia untuk menyerap informasi dan berkomunikasi sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial. Metode interaksi kehidupan sosial masyarakat pun telah mulai mengalami pergeseran dari komunikasi tatap muka menjadi komunitas maya atau komunitas seluler. Dampak dari perkembangan teknologi dan informasi yang dikhawatirkan beberapa kalangan adalah melemahnya budaya menyimak informasi melalui membaca. Faktanya, kecenderungan minat baca masyarakat Indonesia menurut Badan Pusat Statistik masih tergolong rendah. Hal ini disimpulkan dari hasil survei yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menjadikan membaca sebagai kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Pembekalan tentang strategi membaca perlu ditanamkan pada diri peserta didik sedini mungkin sebelum ia memiliki pola kebiasaan membaca yang buruk. Oleh karena itu, di sini saya ingin menerapkan beberapa strategi literasi bagi peserta didik dengan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu strategi yang pertama yaitu literasi digital. Nah, literasi digital ini seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi bahwa peserta didik sekarang lebih cenderung memainkan handphone dibanding meluangkan waktu untuk membaca. Dari pengalaman yang saya lakukan ketika PPL baru-baru, saya banyak melihat peserta didik yang dalam kelas jarang membaca, tetapi mereka lebih banyak memain handphone mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu saya memilih literasi digital ini untuk peserta didik bisa memanfaatkan teknologi mereka sebagai sumber bacaan atau sumber informasi. Misalnya bisa memanfaatkan mereka punya teknologi dengan cara membuat video-video pembelajaran dari saya, membuat video pembelajaran, kemudian juga membuat dalam bentuk visual atau gambar, kemudian bisa juga dalam bentuk narasi. Jadi peserta didik tinggal memilih atau bebas memilih literasi mana yang menurut mereka menarik atau yang mereka inginkan. Kemudian yang berikut saya pilih pondok literasi. Nah, pondok literasi ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah 3T atau terpencil, tertinggal, dan terluar. Jadi karena seperti yang kita ketahui, ada juga sekolah-sekolah tertentu yang perkembangan teknologinya itu masih tertinggal atau fasilitas teknologinya dan akses internetnya itu masih kurang memadai. Nah, dengan membuat pondok literasi yang menarik yang di dalamnya ditempel hasil-hasil karya peserta didik, baik itu tulisan maupun dalam bentuk gambar. Juga dihiasi dengan gambar-gambar atau foto-foto orang-orang bersejarah atau tokoh-tokoh inspirasi dan lain sebagainya. Nah, dengan begitu peserta didik tidak jenuh dan tidak merasa bosan untuk membaca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pelaksanaan kegiatan literasi dengan strategi yang saya pilih. Strategi yang saya pilih adalah membuat mading atau majalah dinding sebagai salah
terlibat dalam kegiatan literasi seperti menulis, membaca, terus memahami karya hasil yang dituliskan oleh peserta didik yang lain. Peserta didik akan dibentuk dalam satu kelompok untuk menghasilkan satu karya majalah didik yang akan diterbitkan dalam 2 bulan sekali. Kegiatan yang sudah berjalan dengan baik yang pernah saya terapkan adalah membuat mading di salah satu sekolah dasar di tempat saya untuk membangun rasa cinta anak-anak terhadap kegiatan literasi, namun tetap menumbuhkan kreativitas anak-anak, sehingga anak-anak tidak hanya suka literasi seperti membaca, menulis dan memahami, namun juga tumbuh kreativitas mereka yang dituang dalam karya mereka dalam bentuk mading. Hal yang perlu saya perbaiki adalah melibatkan peserta didik di dalam kelas untuk terlibat aktif, sehingga tujuan dari kegiatan literasi ini akan berjalan secara efektif. Karena saya melihat bahwa masih ada anak-anak di daerah saya yang belum mau terlibat karena takut salah dalam membuat tulisan, sehingga saya harus memberikan pemahaman bahwa membuat mading bukan untuk mencari kesalahan, namun untuk belajar menulis yang baik, seperti menulis puisi, cerpen, pantun, dan lain-lain sebagainya, sehingga budaya membaca atau budaya literasi bisa terus ditingkatkan ke depannya. Keterampilan yang perlu saya tingkatkan adalah kreativitas saya. Saya harus lebih kreativitas dalam membuat ide dan menyusun perencanaan agar kegiatan literasi di dalam kelas dapat berjalan dengan baik. Karena melihat pengalaman saya dalam membuat mading di sekolah dasar tersebut, maka saya akan menerapkan strategi literasi di dalam kelas saya. Semoga dengan strategi ini anak-anak atau peserta didik yang ada di dalam kelas yang saya asuh bisa lebih mencintai literasi dan menumbuhkan budaya literasi. Terima kasih. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan strategi yang akan nanti saya gunakan di dalam kelas. Yang pertama adalah lemari inspiratif. Nah, di sini saya akan menempatkan lemari buku dalam kelas agar peserta didik dapat dengan mudah mengakses bahan bacaan. Nah, dari lemari inspiratif tersebut akan menghasilkan halaman ide atau halaman gagasan yang di dalamnya itu merupakan kumpulan tulisan refleksi dari hasil buku yang sudah dibaca oleh peserta didik. Yang kedua adalah literasi digital. Nah, karena zaman sekarang apapun bisa diakses melalui internet, jadi saya akan memanfaatkan tersebut untuk pelaksanaan proses literasi. Selanjutnya strategi literasi yang bisa saya terapkan yaitu pada saat pembelajaran, yaitu dengan bercerita di alam. Pertama-tama saya memberikan materi terkait ekosistem yang selanjutnya diberikan tugas untuk mereka mengamati secara langsung bagaimana makhluk abiotik dan makhluk biotik yang mereka amati di alam. Kemudian anak-anak menulis hal-hal yang sudah mereka amati. Yang selanjutnya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menceritakan apa yang sudah mereka amati di alam sekitar. Strategi ini bisa saya terapkan di sekolah-sekolah daerah 3T ataupun di sekolah-sekolah perkotaan. Dengan strategi ini bisa mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak peserta didik yang belum memiliki sebuah kesadaran bahwa membaca itu memiliki peran penting untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Peserta didik lebih fokus dan asik dengan dunia gadgetnya, di mana mereka lebih senang terlibat dalam game online atau media sosial yang akan mengganggu fokus mereka untuk membaca. Selain itu, mereka belum memiliki keterampilan menulis meskipun hanya berupa tulisan singkat dan sederhana. Untuk itu, strategi yang saya gunakan dalam kegiatan literasi dalam menumbuhkan budi pekerti peserta didik dengan maksud agar peserta didik memiliki budaya membaca dan menulis. Peserta didik di mana saya memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk membaca buku atau topik bacaan yang mereka sukai atau yang paling menarik dari bacaan tersebut, dan kemudian peserta didik merangkum isi dan bacaan tersebut untuk nantinya dibaca di depan kelas, dan peserta didik yang lain mendengarkan untuk dapat menyimpulkan dengan
mengembangkan ide-ide baru untuk mengembangkan strategi literasi yang lebih kreatif sehingga selalu menarik perhatian dan minat siswa untuk melakukan kegiatan literasi tersebut di mana saja mereka berada. Sekian dari kelompok 4 dan